Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, santri pesantren Al Furqan dan pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan pekan lalu kita sudah membahas tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan Al-Quran, dan bahwasanya beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengimani bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di hadapan kita, yang kita baca setiap hari dan kita hafalkan, itu adalah benar-benar kalamullah, adalah benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu huruf-hurufnya serta makna-maknanya. Dan beliau juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan bahwasannya nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau yakini berupa iman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini juga yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana dalilnya yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita sampai pada ucapan Imam Syafi'i selanjutnya, yaitu qauluhu rahimahullahu taala wa yasma'una kalamahu. Wa yasma'una kalamahu. Jadi ini perpanjangan dari ucapan beliau sebelumnya terkait dengan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dan juga terkait dengan ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat, ya, kita nanti di akhirat ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita akan mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap hamba yang mana semuanya nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana berdasarkan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidaklah ada salah seorang dari kalian kecuali semuanya pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa anti. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala bisa paham, antum pun bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya di akhirat nanti kita bisa mendengar ucapan Allah dengan jelas, seperti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Ya, seperti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ada di atas dengan jelas, kita juga bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di padang mahsyar nanti. Nah, hal ini adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana hasil dari tatkala kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, maka kita juga meyakini bahwasanya Allah memiliki sifatul kalam. Maksudnya apa? Allah itu bisa bicara. Ya, Allah memiliki sifatul kalam. Allah bisa bicara. Dan sifatul kalam lillahi azza wa jal fima yaliku bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa bicara itu sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan dan disamakan sebagaimana makhluk atau manusia bisa bicara. Ya, jangan dibayangkan kayak kita bicara butuh adanya bibir, butuh adanya gigi, harus ada pita suara dan lain-lain. Jangan bayangkan seperti itu. Kita hanya wajib mengimani
bahwasannya Allah memiliki sifatul kalam sesuai dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Karena apa? Terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib kita yakini. Sayangnya orang-orang ahlu bidah, baik itu dari Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Terutama Jahmiyah dan Asy'ariyah, mereka menyatakan Allah itu bisu, tidak bisa bicara. Subhanallah. Padahal kita saja antar manusia, ketika kita melihat dua orang, satu dia bisa bicara pandai dan fasih, dan satu lagi orang bisu, mana yang lebih sempurna antara orang ini dan orang ini? Tentu kita bilang orang yang pertama. Maka apalagi Khaliq Azza wa Jalla, maka apalagi di hak Allah Subhanahu wa taala, lebih berhak Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Makanya mereka orang-orang ahlul kalam, baik itu Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, yang sejatinya mereka katanya ingin mensucikan Allah, akan tetapi mereka malah menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antaranya adalah dalil ini, ya, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Al-Jahmiyah mengingkari sifatul kalam. Jadi mereka menyatakan Allah itu tidak bisa bicara. Hal ini diikuti oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah, mereka menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, bukan ucapan Allah, yang kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Mengapa kok mereka bisa menyatakan Al-Qur'an itu makhluk? Karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidak bisa bicara, ya, tidak bisa didengar ucapannya. Jadi kayak orang bisu itu, kalau ngomong gitu. Paham antum anak ngomong apa? Karena nggak ada yang didengar. Nah, itu yang diyakini oleh orang-orang ahlul kalam. Hal yang sama diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah masih mending. Mereka meyakini bahwasanya Allah bisa bicara. Tapi ada tapinya. Allah bisa bicara itu dulu, ya, zaman dulu sekali sebelum ada makhluk. Jadi saat di azal, awal-awal dulu. Sekarang ataupun setelahnya Allah tidak bisa bicara lagi. Nah, terus Al-Qur'an ini apa? Mereka bilang Al-Qur'anu kalamun nafsi. Al-Qur'an itu suara hati, kata mereka. Subhanallah. Jadi inilah, ya, tatkala orang-orang ahlu bidah, mereka memiliki manhaj atau mereka memiliki pola pikir, yang mana pola pikir mereka dibangun atas dasar menolak seluruh sifat Allah, maka berkaitan dengan Al-Qur'an pun jadi imbasnya. Yang seharusnya sudah jelas Al-Qur'an adalah kalamullah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, sampai ia mendengar ucapan Allah, yang sudah jelas seperti itu mereka tolak. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan benar-benar kalamullah, bukan benar-benar ucapan Allah yang didengar oleh Jibril, ya, tapi itu adalah suara hati Allah yang dipahami oleh Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kita alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, kita meyakini apa yang tertera di dalam Al-Qur'an, apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Allah memiliki sifatul kalam. Allah Subhanahu wa taala juga bisa bicara, dan sifatul kalam ini adalah sifat dzatiyah serta sifat khobariyah fi'liyah, yang mana sifat ini adalah memang benar-benar Allah bisa bicara. Terserah Allah kapanpun mau bicara, dengan apapun dan bagaimanapun caranya. Jangan dibatasi. Kalau mereka membatasi, Allah sekarang nggak bisa bicara, ya. Kalau kita ahlu sunnah meyakini Allah bisa bicara, termasuk diantaranya adalah nanti di hari kiamat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis ini, ya, ditunjukkan dalam hadis ini. Ana ulang lagi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Jadi tidak ada penerjemah antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i melalui ucapan beliau, wa yasma'una kalamahu. Baik. Selanjutnya beliau menetapkan bahwasanya beliau juga meyakini Allah ada di atas arsy.
Dan dengan jelas beliau menyatakan wa annahu fawqal arsy, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Kalau kita Ahlus Sunnati wal Jamaah ditanya, kita tidak ragu dalam menjawab, Allah ada di mana? Maka jawaban antum apa? Allah ada di Allah ada di atas. Inilah keyakinan Muslim. Inilah keyakinan seorang Sunni. Inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Enggak boleh kita ragu. Allah ada di atas. Begitu banyak dalil. Sangat banyak sekali dalil maupun dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy atau ada di atas langit, bersemayam di atas sana. Ya, karena banyak orang-orang di sana ahlu bidah menyelisihi dan meyakini bahwasanya Allah tidak ada di atas. Makanya di sini ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa annahu fawqal arsy, yakni aku beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beriman dan menetapkan bahwasannya Allah ada di atas arsy sebagaimana beliau meyakini yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi akidah dan keyakinan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana keyakinannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan itulah zahir dari banyak dalil, baik itu ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya yang banyak sudah dari kita hafal surat At-Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang maha pengasih ataupun maha penyayang, ia bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Itu satu dalil. Masih banyak lagi dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk, Aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan zat yang ada di atas langit? Ya, bahkan tatkala Nabi Muhammad SAW ingin mengetes iman seseorang. Jadi suatu ketika ada seorang nenek-nenek yang mana ia adalah seorang budak, orang awam, orang biasa, ya, nggak perlu ribet-ribet, dia orang pintar, berakal, mikir bisa sana sini, tidak, hanya sekedar orang awam. Ditanya oleh Rasulullah SAW tentang beberapa hal, termasuk diantaranya adalah ditanya tentang di mana Allah. Maka jawaban dia tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ainallah? Ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Ini Rasulullah yang bertanya. Rasulullah bertanya, Allah ada di mana? Ya, bukan sekedar sahabat, bukan sekedar ulama tabi'in atau sekedar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang bertanya adalah Rasulullah SAW sendiri. Di manakah Allah Azza wa Jalla? Maka apa kata dia? Qalat fis sama. Allah ada di langit. Allah ada di atas langit. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'tiqha fa innaha mu'minah. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan sebuah syarat atau memberikan sebuah istilahnya patokan keimanan seseorang dengan imannya dia bahwasanya Allah ada di atas langit. Ya, makanya dia disuruh untuk dibebaskan. Bebaskanlah dia, sesungguhnya wanita ini adalah orang yang beriman. Wanita ini adalah orang yang beriman. Dan begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyatakan bahwasannya Allah ada di atas arsy, dan ini adalah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allah ada di atas. Sekali lagi, ana tekankan berkali-kali, ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah itu meyakini Allah ada di atas. Karena banyak sekali ahlu bidah yang mereka mengingkari bahwasanya Allah ada di atas arsy. Subhanallah, dengan banyaknya dalil seperti ini. Kalau mereka ditanya, mengapa kok kamu mengingkari Allah ada di atas arsy? Kata mereka apa? Kalau Allah ada di atas, berarti kayak kita ngelihat ke atas gini. Nah, kayak kita lihat langit, lihat burung, lihat pesawat dan seterusnya. Berarti Allah bisa ditunjuk. Nah, itu. Kalau bisa ditunjuk, berarti dia punya
jism, kata mereka ya. Dia punya jism. Apa itu jism? Badan atau sebuah punya zat. Jangan zat lah, zat bahasa kita, bahasa mereka. Ya, punya sebuah bentuk, kata mereka. Ya, berarti Allah punya bentuk. Kalau punya bentuk, berarti apa bedanya antara Allah dengan makhluk? Sehingga kata mereka Allah nggak bisa ditunjuk dengan arah. Kalau karena kita menunjuk Allah dengan arah, maka dia seakan-akan adalah makhluk. Karena makhluk butuh arah. Sementara yang menciptakan arah kanan, kiri, atas, bawah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bisa ditunjuk, berarti Allah butuh tempat. Sementara yang menciptakan tempat adalah Allah. Maka Allah nggak butuh tempat, kata mereka. Mereka menafikan arsy, menafikan istiwa, menafikan Allah ada di atas. Akhirnya mereka menafikan ululllah. Kalau antum bertanya kepada mereka, lalu Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Lebih parah daripada menyatakan Allah ada di atas. Antum tunjuk di ujung sana, ada Allah, kata mereka. Antum tunjuk kiri, ada Allah. Tunjuk kamar mandi, ada siapa? Dan itulah subhanallah dampak buruk dari keyakinan ahlu bidah. Tatkala mereka berusaha, kata mereka, ingin mensucikan Allah dari arah, malah mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ada di bawah, ya, di tempat-tempat yang tidak layak. Makanya orang-orang yang menyelisihi keyakinan ahlu sunnati wal jamaah terkait di mana Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya ada banyak. Hanya gara-gara mereka menolak hadis-hadis dan dalil-dalil yang sudah jelas. Jadi setidaknya ada dua kelompok yang menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah dalam urusan ini. Yang pertama yang menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di segala, ada di mana-mana. Dan ini diwakili oleh mereka kelompok Jahmiyah ekstrim dan juga orang-orang tarekat Sufiyah yang ekstrim. Sampai-sampai orang-orang tarekat Sufiyah itu ya tidak hanya menyatakan Allah ada di mana-mana, tapi setiap yang kita lihat ya hakikatul wujud huwa hakikatullahi azza wa jalla. Setiap yang antum lihat itulah Allah. Jadi ini keyakinan tarekat ekstrim. Allah ada di nafas kita, Allah ada di perjalanan kita, Allah ada di sana, Allah ada di sana. Subhanallah. Sampai mereka tidak malu tatkala mengatakan anjing itu adalah Allah, kata mereka. Jadi ini keyakinan yang sangat ekstrim yang diyakini oleh beberapa tarekat sufi yang meyakini wihdatul wujud atau meyakini al-hulul. Tatkala mereka menyatakan kullul madhahir madhahirullahi azza wa jalla. Setiap yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu keyakinan yang salah. Terserap dari keyakinannya siapa? Keyakinannya mereka orang-orang Hindu yang pada pertemuan sebelumnya ana nyatakan contohnya tentang apa? Seperti akidah Avatar yang menyatakan bahwa bahwasanya Tuhan bersemayam dan berada di makhluknya. Tapi orang-orang sufi ekstrim lebih parah lagi. Semuanya dianggap adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang Jahmiyah. Nah, ini keyakinan yang parah. Yang kedua, yang menyatakan bahwasannya innallaha la dakhilal alam wala kharijal alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di luar alam semesta, tidak juga di dalam alam semesta. Lalu Allah ada di mana? Ya enggak ada di mana-mana. Karena ketika ini syubhat mereka, karena ketika antum menyatakan Allah ada di mana, berarti Allah antum menyatakan arah. Ya. Kayak ini ana bilang misalnya, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di kelas Ustadz. Berarti butuh arah dan tempat. Mafhum ya? Kata mereka seperti itu, butuh arah dan tempat. Kalau butuh arah dan tempat berarti butuh kepada makhluk. Arah dan tempat itu diciptakan siapa? Allah, kata mereka. Antum susah pahamnya, sama kayak ana juga susah memahaminya. Susah sekali mahamin keyakinan mereka. Tapi itu yang dipaksakan oleh mereka kepada orang awam. Jadi kata mereka Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah butuh kepada makhluk. Kayak makhluk bisa ditunjuk, bisa diliputi dan seterusnya. Nah kalau kayak gitu berarti Allah seperti makhluk. Sehingga tidak mungkin Allah bertempat. Padahal Allah sendiri yang menyatakan Ar-Rahmanu alal arsy
istawa. Dan kita meyakini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang menyatakan bahwasanya Allah tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak ada di bawah, tidak ada di atas, tidak di samping, tidak di kanan, ya, mereka menyatakan orang-orang ini diwakili oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka ahlul kalam dari golongan Asy'ariyah yang mereka menafikan sifatul ulu, menafikan bahwasanya Allah ada di atas. Oleh karena itu, nggak tahu udah ana sebutkan apa belum yang sebelumnya terkait dengan ru'yatullah. Jadi mereka Asy'ariyah ini subhanallah aneh. Tatkala banyak dari kelompok-kelompok sohib-sohib mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah menafikan ru'yatullah, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, terutama Mu'tazilah, Asy'ariyah sendiri yang meyakini Allah bisa dilihat ikut bersama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Cuma anehnya apa? Tidak bisa dilihat, ya, Allah bisa dilihat min ghairi jihah, bisa dilihat tapi nggak ada arahnya. Terus gimana mau ngelihatnya? Antum mau ngelihat seseorang tapi dia nggak bisa dilihat di suatu tempat, jin dong. Itu pun nggak bisa kita lihat jinnya, ya. Nah subhanallah, jadi mereka berusaha menafikan sifatul ulu, berusaha menafikan sifat bahwasanya Allah ada di atas arsy sampai nanti di akhirat, nggak hanya di dunia. Dan itu menunjukkan kontradiksi keyakinan mereka orang-orang Asy'ariyah, sehingga patut wahai ikhwah sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada antum akal jernih, akal sehat, ya. Mereka menggunakan akal mereka untuk memahami Al-Qur'an. Mereka menggunakan otak mereka untuk memahami Al-Qur'an. Tapi bagaimana mereka bisa paham? Bagaimana mereka bisa paham tatkala memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sementara di hati mereka meyakini Allah enggak ada di atas? Bagaimana mereka bisa paham? Ya, dari sini mereka sudah bingung. Belum lagi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti hadis itu tadi, yang mana nenek-nenek tua ditanya oleh Nabi. Nabi sendiri bertanya, di mana Allah? Nabi yang bertanya tentang arah kepada Allah Subhanahu, kepada orang ini, ya, bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melarang manusia, melarang kita untuk bertanya, jangan tanyakan arah tentang Allah Subhanahu wa taala, karena arah adalah ciptaan Allah, kata mereka. Sementara Nabi sendiri bertanya tentang arah, di manakah Allah? Dan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini Allah ada di mana? Di atas arsy. Makanya ahli bid'ah diriwayatkan itu, saking bingungnya mereka dengan keyakinan mereka, yang mana mereka tidak mau meyakini akidah dan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana yang tertera secara zahir, yang mana mereka katanya menggunakan akal mereka. Tatkala membaca seperti contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, diriwayatkan dari Jahm bin Safwan, pencetus Jahmiyah, dia itu sampai gini ketika membuka Al-Quran, lalu sampai di ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, apa kata dia? Wallahi lau qadirtu an afukkahu la afukku. Kalau aku bisa menghapus ayat ini anak hapus, ya. Jadi dia sampai dengan kukunya itu berusaha menghapus ayat ini. Ini ayat nggak masuk akal. Ya memang urusan iman tidak urusan akal. Urusan iman bukan urusan ontak inti orang. Ya, urusan iman itu adalah langsung yakini di dalam hati. Namanya juga keimanan. Jangan segala hal dimasukkan ke dalam otak dulu, lalu karena nggak paham mental akhirnya tidak diterima dalam imannya. Akhirnya banyak menolak hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlul kalam juga diriwayatkan tatkala mereka sebelum mati itu, di antaranya adalah Ar-Razi atau Al-Juwaini. Dia sebelum mati, ya, mukul-mukul kepalanya. Ya Allah, aku ini kok enggak paham ayat kayak gini. Wallahi lau amutu ala aqaidi ajaizinai sabur. Seandainya aku udah enggak usah memusingkan ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tinggal aku imani saja, aku percayai, lebih baik daripada aku pikirkan bagaimana cara di atas, apakah di atas nanti butuh udara,
butuh cahaya dan seterusnya. Apakah kursi Allah lebih besar, kursi Allah lebih kecil dan seterusnya bagaimana? Padahal Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Sementara namanya kursi kan kita butuh kursinya lebih besar. Itu semua mikir pakai otak, nggak masuk di otak dia. Akhirnya dia mukul kepalanya, ya sampai mati, sampai sebelum wafat tuh dia mukul kepalanya. Seandainya aku hidup tenang, seandainya hidupku tenang, cuma tinggal beriman selesai. Seperti nenek-nenek yang ada di pinggir jalan. Antum tanya, bawa Al-Quran ya, bawa Al-Quran ke pasar, ya praktekkan coba. Bawa Al-Quran ke pasar, pasar Pahing, mau pasar apa terserah antum. Lalu buka, Nek, Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Maksudnya apa? Ya Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, Dik. Kalau kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fitrah manusia, ya. Tapi mereka berusaha mengingkarinya dengan akal mereka. Makanya sekali lagi antum yang mana dilahirkan dari rahim muslim, kenal sunnah, mondok lagi di Al-Furqan. Ana berapa kali ngomong kayak gini. Patut antum syukuri. Patut antum syukuri dengan sebesar-besarnya. Mungkin antum punya teman sekampung atau punya teman main dulu, ya sama-sama mondok, tapi antum di Al-Furqan, tapi dia kecemplung di pondok yang bukan sunnah, didoktrin dengan keyakinan-keyakinan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketemu dengan antum, debat nanti antum sama dia. Nah, inilah pentingnya dan besarnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut disyukuri ya. Dengan apa? Ya bagi antum santri-santri, maka patut disyukuri dengan memperdalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, memperdalam keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, memperdalam ilmu antum di sini. Mumpung antum masih ada di pesantren, persiapan berjihad melawan siapa Ustaz? Ya melawan ahli bidah yang berusaha merongrong akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, melawan mereka orang-orang kafir, ya, melawan mereka orang-orang ateis. Siapa lagi pendekar-pendekar sunnah kalau bukan kalian? Makanya di sini kalian sedang latihan. Nanti kalau udah lulus, jajal ilmu kanuragan akidah antum. Tatkala apa? Tatkala berdiskusi, tatkala antum ceramah, ya, menjelaskan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Antum itu nanti berperang tuh, ya. Antum jajal ilmu kanuragan, ya. Satu fulan ahlu sunnah lawan ahlu bidah. Ready, fight. Ya, jangan dikira kayak apa namanya, antum pahamnya game aja. Kalau game 1 lawan 1 nyata, tapi di kancah ilmu juga ada peperangan. Makanya antum buka buku-buku Ahlus Sunnah, buku-buku akidah yang mungkin akidah sudah di sana mulai rudut, kayak akidah Thahawiyah. Bagaimana tuh antum baca ketika akidah, misalnya akidah Thahawiyah atau Fathul Majid lah. Di sana menyebutkan syubhat ahlu bidah, lalu sang penulis berusaha untuk membantah bid'ah ini. Dan inilah kerjaan antum nanti. Ketika antum dihadapkan dengan pertanyaan, wahai Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada di atas, masa saya bisa melihat gini? Berarti Allah punya tubuh dan seterusnya. Antum mau jawab apa? Afan akhi, ana mau buka syarah Thahawiyah dulu. Gak bisa. Ya. Makanya di pesantren ini kalau bisa antum matangkan ilmu antum. Antum matangkan, jangan dikira remeh. Jangan dikira hanya antum belajar tauhid terbagi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Udah enteng gitu aja kok. Enteng gitu aja kok. Ngapain diperdalam susah-susah? Karena di luar sana ada orang yang enggak terima. Mereka orang-orang ahlu bidah nuduh antum bilang tauhid ada 3, berarti antum kayak orang-orang Nasrani yang meyakini Trinitas. Ya, anak nggak bicara omong kosong. Ini syubhat disebutkan oleh mereka di kitab-kitab mereka, bahwasanya Salafi meyakini tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Padahal ini ada di Quran, ya, ada di Sunnah dan disebutkan oleh para ulama dulu. Kata mereka apa? Ini kayak orang-orang Nasrani yang meyakini Trinitas. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, itu Bunda Maria. Jadi orang-orang Salafi itu sebenarnya orang-orang kafir.
Ini yang akan antum hadapi nanti. Nah, makanya perdalam ilmu akidah antum, perdalam ilmu sunnah antum, dan ana mohon jangan rosip atau gagal di pelajaran akidah. Aib bagi seorang ahlu sunnati wal jamaah dia gagal dalam urusan akidah. Pelajaran akidah itu loh gampang ya akhi. Cuma qala Allah, keyakinannya apa? Selesai. Qala Rasul, selesai. Beda dengan fikih. Kalau fikih pendapat Imam Ahmad gini, pendapat ini gini, pendapat ini gini, yang rojih adalah gini. Tapi dalam urusan akidah simple. Makanya ilmu yang paling mudah di dunia ini menurut ana nih adalah ilmu akidah. Enggak ada ilmu yang lebih susah. Ya. Ilmu yang paling mudah di dunia ini adalah ilmu akidah. Muskilahnya yang bikin ribet adalah mereka itu tadi. Mereka bikin ribet istilah-istilah akidah, jism, hayis, terus apalagi a'rad dan seterusnya, hawadis dan seterusnya. Mereka bikin ribet kayak gitu, akhirnya kita terpaksa mempelajari akidah sampai tebel-tebel kayak gitu. Makanya para ulama zaman dahulu, generasi salaf, kalau ditanya tentang Al-Quran, Al-Quran itu apa? Al-Qur'anu kalamullah, cukup. Generasi salaf ditanya kayak gitu. Datang generasi setelahnya, ketika datang bid'ah, Mu'tazilah atau Jahmiyah, mereka yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya ulama ahlu sunnah butuh definisi lebih ini lagi, rinci. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Perlu dipatenkan. Ternyata ada bid'ah lagi. Ya, bid'ah lagi yang mengingkari bahwasanya Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Akhirnya ulama bikin definisi lagi. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud, dan seterusnya sampai panjang kayak gitu. Harus kita hafal sekarang, subhanallah. Gara-gara mereka ini, makanya kita ujian harus nulis panjang tentang Al-Quran. Ya, makanya sebenarnya akidah ahlu sunnati wal jamaah itu mudah. Itu mudah. Dan yang bikin susah dan berusaha mengelabui adalah mereka orang-orang ahli bidah. Mereka adalah ahlul kalam, terutama tatkala mereka mengingkari banyak dari kalamullah, banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berusaha mereka yakini dengan akal. Ya, berusaha mereka yakini dengan akal mereka, karena mereka memiliki manhaj. Kalau kita udah bicara tentang manhaj, itu berarti kan urusan apa? Urusan prinsip. Manusia laki-laki harus punya prinsip gitu kan. Nah, ini prinsip hidup. Dalam beragama dan memahami Al-Quran kita juga punya prinsip. Prinsip kita dalam urusan ayat-ayat ataupun hadis, kita wajib mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran ataupun sunnah secara zahirnya, ya, seperti yang dipahami oleh para sahabat. Jadi memahaminya Al-Quran itu dengan pemahaman para sahabat. Ini prinsip kita. Prinsip mereka enggak. Satu punya prinsip, ana enggak mau nerima yang ada di Quran dan sunnah kecuali masuk akal dulu. Kalau masuk di otak ana, baru ana masukkan ke hati. Kalau enggak, ya sudah. Itu prinsip satu, prinsipnya ahlul kalam. Ada prinsipnya orang-orang Syiah. Apa kata mereka? Sorry akhi, ana enggak mau ikut prinsip ente. Prinsip ente muskilah dikit lah bagi ana. Ana punya prinsip keyakinan harus diambil langsung dari ucapannya imam-imam kita. Ya, imam 12 mereka. Imam Mahdi, imam siapa kata mereka itu. Ya, dan masih banyak prinsip-prinsip lain yang mana menyelisih ahlu sunnati wal jamaah. Makanya patut kita sekali lagi dalam urusan akidah ini harus selektif, terutama akhwat juga nih. Ya, akhwat dalam mencari jodoh. Itu juga kalau bisa selain antum tambahi akhwat-akhwat nih dengar juga kan ya. Selain antum tambahi kriteria calon pria idamanku. Misal apa? Ganteng, hafal Quran, terus apa lagi? Kaya raya, ya. Antum tambahi dia harus ahlu sunnah wal jamaah. Harus orang sunni. Karena apa? Laki-laki ini akan jadi pemimpin antum yang nanti membentuk akidah dan keyakinan antum dan anak-anak. Makanya harus ditambahi kriteria, dan ini jadikan yang utama. Patokan suami idaman. Jadi kalau akhwat-akhwat ada yang ngelamar, jangan langsung diterima.
Jangan dilihat solehnya dulu, jangan dilihat dohirnya dia, outfit dia, pakaian dia. Misalnya outfitnya salafi Ustaz, pakai peci Taliban, habis itu pakai gamis, terus nggak isbal dan seterusnya, sandalnya sandal salafi. Antum ketawa ya, jadi dulu kan pernah tersebar tuh, sempat ramai sandal salafi itu, sandal dari karet gitu. Kalau nggak pakai sandal itu nggak salafi katanya. Ya, jangan dilihat dari outfitnya atau pakaiannya, zohirnya dia, tapi lihat dari akidahnya dulu. Mengapa? Walaupun zohirnya soleh, tapi bisa jadi akidahnya rusak. Seperti apa? Lihat orang-orang Khawarij. Antum bandingkan ibadah antum, ya, solehan antum dengan orang Khawarij nggak ada apa-apanya. Tapi dia mengkafirkan kaum muslimin dan menumpahkan darah kaum muslimin. Kalau antum lihat bahkan cewek-ceweknya juga bercadar. Kurang soleh apa lagi? Tapi yang inti adalah akidah. Makanya kalau ada ikhwan melamar, kasih tes. Tes nggak hanya ujian di kelas, tapi kasih tes. Ya, kasih daftar nih ujian calon suamiku. Yang pertama, ya, kasih di sana. Akhi, pertanyaan pertama, Allah itu ada di mana dan apa dalilnya? Dia bisa jawab bahwasannya Allah Subhanahu, ketika misalnya antum yang maju nih, ukhti, Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy bersemayam dan dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Alhamdulillah. Antum ahlu sunnah, bukan termasuk ahli bidah dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Udah selesai ya ukhti? Oh tidak, masih ada lagi. Yang kedua, bagaimana pendapat antum tentang sahabat? Ya, bagaimana pendapat antum tentang sahabat? Keyakinan ahlu sunnati wal jamaah terhadap para sahabat. Antum menjawab, para sahabat ya akhi, mereka ya ukhti, mereka wajib dicintai, mereka wajib kita muliakan, dan termasuk iman adalah cinta kepada para sahabat. Alhamdulillah lulus tes yang kedua. Ya, bahwasanya antum bukan orang-orang Syiah. Orang Syiah mereka mengkafirkan para sahabat, termasuk orang-orang Khawarij. Tes terakhir. Ya, tes terakhir, akhi. Apa pendapatmu tentang pemerintah muslim yang zalim? Bolehkah kita khuruj terhadap dia atau tidak? Nah, di sini banyak yang jatuh muskilannya. Wah, anak nggak murojaah dulu. Pelajaran anak belum sampai. Anak nggak sampai Ma'had Ali. Anak cuma lulus di mana? Lulus MTS. Wah, ya afwan aja. Cari ikhwan lain. Nah, jadi urusan akidah, ya urusan akidah ini penting. Kita Ahlussunnati wal Jamaah meyakini nggak boleh memberontak dan khuruj terhadap pemerintah muslim. Meskipun dia zalim, kita wajib mendengar dan taat. Ini keyakinan kita. Orang-orang yang Khawarij dan terpapar paham Khawarij, mereka meyakini ini. Jadi harus khuruj terhadap pemerintah meskipun dia zalim. Dan tentu ini adalah salah. Makanya kalau bisa buku-buku akidah dimurojaah dengan baik, dibawa pulang, dibuat panduan. Sebelum antum melamar juga dimurojaah, ya, dimurojaah. Sallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.